Halo, Ibu Yulistia, dosen pengasuh tata kelola data dan TI. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan panel project ya. Kali ini panel project kami itu eh, mengambil tema penerapan framework tata kelola IT di PT Jiwa Karya Estate. Latar belakang dari proyek ini adalah PT Jiwa Karya Estate merupakan perusahaan properti yang properti dan real estate yang berbasis di Jakarta. Perusahaan ini mengelola banyak perumahan, kawasan industri yang sangat besar gitu ya, dan ruang-ruang komersial. Dalam operasionalnya, PT Jiwa Karya Estate ini sangat bergantung pada sistem informasi untuk manajemen proyek, keuangan, layanan, dan pemasaran global. Jadi saat ini cukup banyak proyek-proyek real estate yang besar gitu ya. Utamanya itu adalah proyek kawasan industri. Nah, kawasan industri ini memiliki keunikan yang harus di-manage gitu ya, cukup berbeda dengan kalau kita manage perumahan, apalagi perumahan-perumahan yang menengah ke bawah ya, kita memang ada gitu ya. Nah, hanya saja kita berfokus kepada perumahan-perumahan besar, kawasan industri dan ruang-ruang untuk komersial gitu. Nah, ini memerlukan IT yang cukup tinggi. Jadi perusahaan ini sangat bergantung sekali dengan sistem IT-nya. Nah, ada sistem keuangan. Nah, ini juga cukup rumit kalau terkait dengan keuangan, baik di ruang komersial maupun industri itu ada cukup banyak. Jadi di industri itu banyak hal-hal yang dari perizinan sampai pembayaran tenan gitu ya, itu harus dikelola karena kan ada tenggat-tenggat yang harus kami kelola juga term of condition masing-masing penyewa itu kita agak fleksibel gitu. Efeknya adalah sistem-sistemnya harus kita akomodir gitu. Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut ya, perusahaan ini memang menghadapi beberapa tantangan ya. Tantangan yang pertama adalah kurangnya standar pengelolaan IT ya. Jadi di awal IT itu usahanya dulu jalan, baru IT-nya ngikut gitu loh ya. Jadi beberapa kawasan itu di awal itu malah dijalankan atau di manage itu secara manual gitu. Setelah perusahaannya jalan, establish gitu ya, mulai itu diterapkan IT-nya. Jadi masing-masing project itu ada IT-nya, kemudian kurang standar. Jadi ya kita nggak langsung bisa menerapkan karena masing-masing project itu kan ada budgetnya juga. Jadi kalau langsung kita gunakan sistem IT yang bagus, yang memerlukan cost cukup besar, itu cost dari project ini jadi tinggi gitu. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, karena customer kita juga dari luar negeri untuk kawasan-kawasan industri dan ruang-ruang komersial itu cukup rentan dengan keamanan ya, keamanan data pelanggan, apalagi di luar negeri itu sangat ketat terhadap data pelanggan. Nah, ini juga jadi tantangan tersendiri buat kami bagaimana mengelola data-data itu dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Yang berikutnya adalah proyek IT ini sering kali terlambat ya dan over budget. Nah, ini masalah yang sebenarnya mirip ya kalau di perusahaan-perusahaan lain di Indonesia gitu ya. Proyek IT-nya kemana gitu, sampai di mana, sementara proyeknya sudah ada di mana, kayak gitu tuh. Itu common banget. Kami juga di sini menjadikan ini priority yang cukup tinggi gitu ya, karena
Sekarang itu sudah tidak bisa begitu, jadi kita harus beriringan karena proyeknya udah jalan ya gitu, jadi harus beriringan. Nah, yang berikutnya yang menjadi concern itu adalah over budget. Jadi tim IT internal memang ada menggunakan data dan konsultasi dengan pihak-pihak luar gitu, dan pihak luar itu biasanya kalau masalah budget itu mereka tidak ingin mengambil risiko. Jadi secara cost itu kalau bahasa di lapangan tuh rata kanan. Jadi budget maksimum yang digunakan gitu ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini juga jadi permasalahan tersendiri. Proyek-proyek dari apa namanya IT itu jadi besar banget gitu. Setelah kita selusurin manfaat dan setelah berjalan itu harusnya bisa kita beberapa itu bisa kita fix, bisa kita sesuaikan costnya gitu sehingga nggak nggak besar. Nah, tapi ini baru bisa kita lakukan setelah semuanya jalan gitu. Setelah kita tangani ada handover ke kita. Nah, ini baru bisa kita lakukan. Karena banyak kasus jika kita coba handling budget ini vendornya mundur gitu. Jadi dia beranggapan wah kalau dengan budget segitu ini nggak bisa kayak gitu. Jadi ya jadi tarik menarik ini kalau urusan budget membudget ini. Yang berikutnya adalah tidak ada integrasi antara unit bisnis dan tim IT-nya. Jadi tim IT itu tertinggal gitu. Jadi ada satu kawasan yang kita ada event dari pemerintah dan pemerintah memprediksi akan ada modal masuk gitu ya, dan kita diminta menyiapkan lahan yang akan kita tawarkan kayak gitu. Nah, di saat ada itu pemerintah seringkali itu infonya last minute dan kita nggak siap dengan yang begitu. Jadi kita nggak menyiapkan apa ya data-datanya, koordinatnya, misalnya sering yang bagus kalau misalnya dari negara-negara lain itu ada VR-nya sampai ada VR-nya. Jadi calon customer itu bisa kayak dia masuk ke kawasan itu dan kayak melihat-lihat gitu. Sementara di kita mungkin baru sebatas foto dan video. Integrasi yang seperti ini eh, kita perlukan gitu ya, di mana unit marketing misalnya begitu bisa menginfokan ke IT ya, tapi tidak bisa juga diinfoin sekarang minggu depan ini jadi karena ada proses-proses tertentu. Belum lagi integrasi dengan unit yang memegang cost ya di finance itu harus ada penjelasan karena di bagian finance itu harus detail gitu karena terkait banyak hal misalnya terkait dengan pajak, laporan dan sebagainya. Jadi ini komunikasi antar departemen itu membutuhkan waktu yang ya nggak sedikit gitu. Nah, ini sesuatu yang ya jadi harapan sebenarnya di balik tantangan yang ada ini gitu. Nah, ini adalah framework ya, framework yang digunakan. Ada tiga yang digunakan, kenapa nggak satu saja gitu ya? Satu saja biar simple, nanti bagaimananya itu lebih fokus gitu. Nah, ternyata ini tidak bisa menggunakan satu karena masing-masing bagian, masing-masing framework itu akan handling area yang berbeda gitu. Misalnya untuk COVID ya, COVID 2019 itu kan tata kelola dan manajemen IT untuk mendukung tujuan bisnis. Jadi ini fokusnya ke bisnisnya gitu. Jadi menyediakan kerangka kerja, mengatur dan mengelola IT dengan pendekatan risiko bisnis, kinerja dan keselarasan strategis gitu ya. Kemudian untuk ITIL ini fokusnya adalah manajemen layanan IT-nya gitu. Jadi layanan ke pelanggan itu menjadi fokusnya dari ITIL. Jadi kerangka kerja praktik terbaik untuk mengelola layanan IT melalui siklus hidup layanan dan dengan pendekatan berbasis nilai kolaborasi. Jadi ini berbeda ya pendekatan ITIL dengan COVID gitu. Begitu juga dengan ISO. ISO ini fokusnya ke tingkat organisasi, jadi standar
standarnya ya, ini lebih ke top manajemen sebenarnya ya. Kalau di kami itu untuk report ke Dewan Direksi untuk memastikan penggunaan IT efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Jadi ini lebih kalau sebuah report ini nih eksekutif summary, jadi gambaran besarnya yang akan dilaporkan ke manajemen gitu ya. Jadi masing-masing framework ini kami perlukan gitu ya, kami perlukan karena akan membantu perusahaan mengcover area yang berbeda-beda. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan kami. Dipersilakan. COVID menyediakan prinsip, praktek, dan alat bantu pengukuran kinerja. Poin-poin yang digunakan pada COVID, yang pertama ada M01, Ensure Governance Framework Setting and Maintenance, yaitu menetapkan kebijakan TI formal. Yang kedua, AVO01, Manage the IT Management Framework, yaitu menyusun struktur pengelolaan TI di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, BAI 01, Manage Program and Project, yaitu untuk manajemen proyek-proyek TI agar tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang keempat, DSS 04, Manage Continuity, yaitu menjamin kontinuitas layanan TI. Yang kelima, MEA 01, Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance, yaitu evaluasi performa layanan TI. Tujuan dari penerapan COVID-19 yaitu pertama meningkatkan akuntabilitas, yang kedua efisiensi, dan ketiga pengendalian terhadap fungsi TI dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada 5 prinsip COVID. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua, menutupi keseluruhan organisasi. Yang ketiga, menerapkan kerangka tunggal terpadu. Yang keempat, pendekatan holistik. Yang kelima, pemisahan antara tata kelola dan manajemen. Kemudian hasil yang diharapkan ketika mengimplementasikan COVID-19. Yang pertama, penyelarasan strategi TI dan bisnis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional TI. Yang ketiga, manajemen risiko yang lebih matang. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi seperti ISO dan GDPR. Tentu ada tantangan terhadap implementasi COVID-19. Yang pertama yaitu kebutuhan pelatihan staf. Yang kedua, kompleksitas dalam mengintegrasi dengan sistem yang lama. Yang ketiga, biaya awal dan ROI jangka panjang. Poin-poin yang digunakan pada ETIL adalah pertama, servis strategi, yaitu penyesuaian TI dengan strategi bisnis. Kemudian, service design, yaitu merancang layanan seperti sistem CRM dan helpdesk internal. Yang ketiga, service transition, yaitu proses memigrasi sistem ke lingkungan produksi. Yang keempat, insiden manajemen, yaitu penanganan insiden TI yang cepat. Yang kelima, continual service improvement, yaitu review dan peningkatan berkelanjutan pada layanan TI. Tujuan utama dari penerapan ITIL versi 4 yaitu meningkatkan kualitas layanan TI dan kepuasan pengguna. Selanjutnya prinsip panduan ITIL versi 4. Yang pertama fokus pada nilai pelanggan, kedua mulai dari kondisi sekarang, ketiga kemajuan iteratif dengan umpan balik, keempat kolaborasi dan visibilitas, kelima pikirkan dan kerjakan secara holistik, keenam sederhanakan dan otomatisasi. Selanjutnya hasil yang dicapai ketika kita mengimplementasikan ITIL versi 4. Yang pertama, adanya penurunan jumlah insiden berulang sebesar 30%. Yang kedua, respon layanan lebih cepat dengan service desk. Ketiga, proses perubahan menjadi terdokumentasi. Keempat, kepuasan pengguna internal meningkat. Dan kita lanjut ke ISO atau IEC 38500. Adapun poin-poin yang digunakan pada ISO atau IEC 38500, yang pertama, responsibility, yaitu menetapkan tanggung jawab TI pada level manajemen. Yang kedua, strategi, yaitu penyelarasan TI dengan tujuan bisnis jangka panjang. Yang ketiga, acquisition, yaitu tata kelola dan akuisisi sistem atau perangkat TI yang baru. Yang keempat, performance, yaitu evaluasi efektivitas investasi TI. Yang kelima, conformance, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan internal. Yang keenam, human behavior, yaitu memastikan penggunaan TI tidak bertentangan dengan kepentingan organisasi. Tujuan dari penerapan ISO 38500 yaitu
membantu manajemen dalam memastikan TI digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung tujuan sebuah organisasi. Karakteristik ISO 38500 yang pertama itu fokus pada tata kelola TI tingkat dewan atau manajemen atas. Kedua, memberikan prinsip dasar pengambilan keputusan TI. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai slide mengenai tentang analisis kelebihan dan juga kekurangan dari framework yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada COVID 2019. Kelebihannya dia menyediakan kerangka kerja yang lengkap untuk tata kelola dan juga manajemen teknologi informasi di perusahaan yang dalam hal ini PT Jiwakarya Real Estate. Kemudian COVID ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dari berbagai ukuran dan juga sektor. COVID ini juga selaras dengan standar global. Dia terintegrasi dengan standar seperti ITIL, ISO, dan juga NIST. Kemudian COVID ini memang menekankan peran dan tanggung jawab eksekutif dan juga pemangku kepentingan. Dia COVID ini fokusnya pada tata kelola. Eh, Kemudian adapun kekurangannya, COVID ini implementasi awalnya memerlukan waktu, sumber daya, dan juga pemahaman yang lebih mendalam. Kekurangan berikutnya itu COVID ini perlu memiliki keahlian atau sertifikasi tertentu untuk mengimplementasikannya secara efektif. Yang kedua, ITIL versi 4 ya. Kelebihannya itu cocok untuk perusahaan yang mengutamakan penyampaian layanan berkualitas. Kemudian ITIL ini menggunakan pendekatan pendekatan secara life cycle. Dia menyediakan modul praktek yang terbaik dalam pengelolaan layanan sepanjang siklus hidupnya. Kemudian panduan implementasinya cukup rinci dan juga dapat diterapkan secara bertahap. Lalu kelebihan yang terakhir itu dia adaptif, dapat membawa pendekatan secara agile. Adapun kekurangan dari ITIL ini dia kurang fokus pada tata kelola tingkat atas. Dia lebih mengarah ke operasi dan manajemen layanan dibandingkan tata kelola strategis. Kekurangan berikutnya, biaya untuk pelatihan dan sertifikasinya itu mahal dan membutuhkan SDM yang terlatih. Adapun framework yang ketiga itu ISO atau IEC 38500. Kelebihan yang pertama dia fokusnya pada tata kelola teknologi informasi tingkat tinggi. Em, ISO ini memang didesain khusus untuk membantu eksekutif dalam membuat keputusan terkait teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kelebihannya yaitu diakui secara global dan dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan strategis. Kemudian berikutnya, ISO ini mudah dipahami oleh manajemen non-teknis. Artinya jika dia tidak ada background IT, dia dapat lebih mudah dipahami ya, dapat mudah dipahami oleh si manajemen tersebut. Terus adapun kekurangan dari ISO ini, dia tidak operasional, artinya tidak menyediakan panduan implementasi teknis atau detail. Kemudian kekurangan ISO berikutnya memerlukan integrasi dengan framework lain untuk mengimplementasikannya. Dia perlu dikombinasikan dengan ITIL, COVID, dan juga framework lain. Berikutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya ketiga framework ini saling terkait dan saling melengkapi. COVID itu eh, strategi dan kontrol secara menyeluruh. ITIL itu fokusnya pada efisiensi layanan operasional. ISO 38500 ini panduan tata kelola untuk pengambilan keputusan. Jadi integrasi ketiga framework ini secara bertahap sesuai kebutuhan PT Jiwakarya Real Estate itu dimulai dari perumusan strategi menggunakan ISO,
lalu implementasi kontrol dan pengukurannya menggunakan COVID 2019, sampai ke operasionalisasi layanannya itu menggunakan ITIL versi 4. Baik, demikianlah penyampaian dari kelompok 3 ya. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.